Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma mubarakan lil mu'minin wa sa'idan lil muttaqin wa asbatahu fursatan hasanatan lil qadirin wa ajzalal ajra was sawaba lil muaddinal mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin arsala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi tahirina ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segenap jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan di kesempatan siang hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya, sehingga alhamdulillah di kesempatan siang hari ini dengan berbagai macam kesibukan kita yang ada, namun kita masih mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka kita ingin munajat kepada Allah, dalam rangka kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dijadikan sebagai salah satu amal solih kita, dijadikan salah satu amal baik kita yang tentunya akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan salah satu bagaimana cara kita untuk hidup selamat dunia dan akhirat. Karena di dalam kitab suci Al-Quran yang kita muliakan, yang senantiasa kita baca dan kita baca, di situ ada satu ayat yang menerangkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan ini menjadi satu doa yang kita sudah hafal semuanya. Bahkan setiap kali kita berdoa, pasti salah satu tujuan doa kita minta sama Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami hasanah di dunia, kebaikan-kebaikan di dunia, kesuksesan di dunia, dan juga setelah hidup di dunia kita punya keyakinan sebagai orang beriman, suatu saat kita akan tinggalkan dunia yang fana ini, maka kita akan masuk ke negeri akhirat. Makanya kita minta juga, ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada kami pada saat nanti kami hidup di negeri akhirat. Akhirnya kita minta juga waqina azabannar, selamatkanlah kami ya Allah dari azab api neraka. Nah, mudah-mudahan dengan kesibukan yang kita lakukan selama 24 jam siang dan malam, tapi tetap kita buatkan waktu untuk menghadap kepada Allah, untuk munajat kepada Allah. Minimal kita melaksanakan sholat yang 5 waktu dan termasuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Ma'asyiral muslimin, azzakumullah, segenap jamaah sidang Jumat
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kiat-kiat yang harus kita laksanakan dalam rangka kita ingin hidup bahagia dunia dan akhirat. Dan ada beberapa amal, pekerjaan-pekerjaan yang harus kita tinggalkan demi dalam rangka kita menggapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Dalam khutbah Jumat singkat ini saya akan bawakan satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini kedudukannya ada hadis sahih, hadis riwayat daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqati." Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhkanlah terhadap 7 perbuatan yang bisa merusak tatanan kehidupan manusia. Jadi kalau kita ingin hidup sukses dunia dan akhirat, maka minimal 7 perbuatan ini harus kita tinggalkan. Dan ini kalau kita kerjakan bisa merusak tatanan kehidupan kita sebagai manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Gila. Lalu hadis ini dilanjutkan. Para sahabat ketika diinformasikan jauhkan daripada 7 perbuatan yang bisa merusak tatanan kehidupan manusia, lalu para sahabat respon menanggapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ditanya, "Qila ya Rasulullah, wa ma hunna?" Lalu para sahabat bertanya, 7 macam perbuatan tersebut apa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, yang pertama, hindarkan daripada asyirku billah. Perbuatan yang bisa merusak tatanan kehidupan manusia itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diajarkan senantiasa di dalam salat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita ulang-ulangi supaya mantap keimanan kita, supaya mantap ketauhidan kita, sehingga di dalam sholat, setiap kali kita sholat pasti kita baca dalam tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW pun sudah bersabda, jadi kalau kita ingin hidup sukses dunia akhirat, maka jauhkan, jangan sampai kita syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu, kepada kita semuanya, alla ta'budu illa iyyah. Janganlah sekali-kali kamu menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam surah Al-Fatihah pun tiap kali kita sholat kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Setelah kita sudah bertauhid dan kita benarkan tauhid kita dan kita istiqomah, mudah-mudahan insya Allah jaminannya surga. Manakala kita nanti tinggalkan dunia yang fana ini, jaminannya adalah surga.
Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi kata Allah, sesungguhnya mereka yang sudah berikrar Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Bahkan ini harus kita pertahankan. Summastaqamu, mereka istiqomah, konsekuen, terus menjalankan segala perintah-perintah Allah dalam rangka menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kita pertahankan. Sehingga kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana sejarah orang-orang yang begitu kuat imannya, walaupun ya hati dan jiwanya yang dikorbankan, tetap dia pilih iman dan Islam. Sebagai contoh para saudara jamaah sekalian, seperti Siti Masyitoh, saat itu dia pertahankan keimanannya walaupun jiwa taruhannya. Namun alhamdulillah Allah kasih kabar gembira buat orang-orang yang istiqomah. Alla takhafu wa la tahzanu. Kalian enggak usah takut, kalian enggak usah berduka cita. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembira kalian dengan surga yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahkan pada saat-saat genting, saat-saat kita mau tinggalkan dunia ini yang disebut dengan sakratul maut, maka saat itu godaan yang terbesar ternyata nanti akan datang iblis dan setan. Iblis datang, setan datang menggoda manusia sehingga dia bisa merubah keimanannya. Tapi orang-orang yang beriman terus istiqomah sehingga akhir hayatnya dia bisa ucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga kata Nabi, siapa-siapa yang akhir kalamnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka otomatis dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak, Saudara, mari kita di dalam hidup dan kehidupan kita jangan lupa perbanyak zikir tauhid la ilaha illallah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah hati kita akan terasa tentram, hati kita akan terasa damai. Hidup ini banyak problem yang kita hadapi, tapi kalau kita sering zikir kepada Allah, kita sering ingat kepada Allah, mudah-mudahan hati kita akan terasa damai. Nah makanya ayo kita perbanyak zikir. Baik zikir ya bil lisan maupun zikir bil qalbi. Zikir bil lisan artinya kita keraskan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir bil qalbi artinya apa? Walaupun kita sedang ngobrol, walaupun kita sedang melaksanakan apapun bentuk kegiatan dan kesibukan kita, tapi hati kita tetap Allah, Allah, Allah. Itu namanya zikir bil qalbi. Dan ini yang bisa membuat hati kita terasa damai, dan insya Allah kita akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi pesan Nabi yang pertama, tinggalkan bentuk-bentuk kesyirikan yang bisa membuat akidah kita rusak, yang bisa membuat keimanan kita rusak. Kemudian yang kedua, ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jauhkan perbuatan yang bisa membuat kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Jadi kata Nabi, kalau kita ingin hidup selamat dunia akhirat, jangan sampai kehidupan dan tatanan kehidupan kita rusak, maka jauhkan, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Makanya banyak sejarah orang-orang yang sukses hidupnya baik di dunia maupun di akhirat, ternyata dia termasuk orang yang senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik
kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung daripada ridho kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murka kedua orang tua kita. Kalau seandainya kita di dalam berbisnis contohnya mengalami mungkin berbagai macam masalah. Kenapa kita mengalami kegagalan dan kegagalan? Koreksi diri. Koreksi diri. Mungkin kita sama orang tua kita kurang melakukan ihsan. Mungkin kita kepada orang tua kita kurang melakukan kebaikan-kebaikan. Atau mungkin kita kurang banyak-banyak berdoa buat orang tua kita. Nah, untuk inilah makanya ayo kita sering berbuat ihsan kepada orang tua. Kita harus selalu berdoa buat orang tua kita. Sampai-sampai Rasulullah mengajarkan, jangan lupa setiap habis sholat kita baca, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa? Karena ini penting benar. Allah akan memberikan keredoan kepada seseorang kalau orang itu dapat redho dari orang tuanya. Tapi Allah akan murka kepada seseorang kalau orang itu dapat murka dari orang tuanya. Sebagai salah satu gambaran kisah nyata, di zaman Rasulullah ada yang namanya sahabat Alqamah. Ini Alqamah ini bapak saudara, kalau ngelihat ibadahnya begitu rajin. Sholatnya rajin, sodakohnya rajin, silaturahimnya rajin, dan semua perbuatan-perbuatan baik dikerjakan. Tapi apa yang terjadi pada saat Alqamah mau meninggal dunia, sulit dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Akhirnya ternyata tanya, Alqamah masih punya seorang ibu. Ibunya ternyata sakit hati dengan Alqamah karena Alqamah kurang memperhatikan ibunya, sehingga akhirnya ibunya tidak redho dengan Alqamah. Sehingga pada saat mau meninggal dunia, walaupun sahabat-sahabat sudah mengajarkan talqin mengucap kalimat la ilaha illallah, namun tidak juga bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena tidak mendapatkan ridho dari ibunya. Nah, pada saat ibunya memberikan keredoan buat Alqamah, baru Alqamah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, untuk itulah kalau kita pengen sukses hidup kita dunia maupun akhirat, ayo kita introspeksi. Apakah selama ini kita sudah melakukan ihsan dan kebaikan kepada kedua orang tua kita? Karena ya, sadar ataupun tidak sadar, kita menjadi manusia yang berhasil saat ini itu karena jasa kedua orang tua kita. Nah, kemudian yang ketiga yang bisa merusak tatanan kehidupan manusia, kata Rasulullah apa? Aklur riba, makan riba. Nah, ini yang harus kita jauhkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahul bai'ah wa harramar riba. Allah sudah halalkan berbisnis, jual beli, bentuknya apapun itu. Kalau yang namanya jual beli Allah halalkan. Tapi di satu sisi wa harramar riba, Allah haramkan segala bentuk-bentuk riba. Nah, ayo bapak saudara, kalau kita pengen sukses hidup kita dunia akhirat, tolong jauhkan dari hal-hal yang bisa membawa perniagaan dan bisnis kita kepada riba. Karena riba ini adalah termasuk dosa besar yang harus kita tinggalkan, yang bisa merusak tatanan kehidupan kita sebagai manusia. Mengingat waktu, saya hanya menyampaikan 3 saja. Ya, jadi nanti yang 4 lagi mudah-mudahan di kesempatan yang lain. Jadi sebagai satu kesimpulannya, kalau kita ingin hidup sukses dunia akhirat, maka yang pertama, jauhkan daripada bentuk-bentuk kesyirikan. Tanamkan keimanan yang mantap
di dalam diri kita. Tanamkan kalimat la ilaha illallah selalu di dalam hati kita, sehingga kita insya Allah akan sukses hidup kita dunia akhirat. Yang kedua, ayo jauhkan dari berbuat durhaka kepada orang tua. Kalau kita ingin hidup sukses, maka kita harus berbuat ihsan, berbaik-baiklah kepada kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa menuju kepada riba. Ayo kita berbisnis dengan modal yang sekecil-kecilnya, ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu tidak apa-apa. Tapi ingat, jangan sampai kita masuk pada ranah riba. Karena riba termasuk jelas-jelas di dalam Al-Quran diharamkan. Sehingga kalau kita ingin hidup selamat dunia akhirat, tinggalkan dari bentuk-bentuk yang namanya riba. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi kursi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala